Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di talk show Usia Bahagia. Tempat kita bicara blak-blakan soal kesehatan orang tua tercinta. Hari ini, topiknya bisa menyelamatkan nyawa. Saya Raka. Dan saya harus jujur akhir-akhir ini, saya sering khawatir soal orang tua saya. Dulu jalan cepat ke masjid nggak masalah. Sekarang baru setengah jalan sudah ngos-ngosan. Ibu saya bilang, "Nak, kaki mama sering kesemutan." Waduh, saya langsung terpikir. Apakah ini tanda-tanda aliran darah mulai bermasalah? Nah, untuk itu saya sudah datangkan tamu istimewa. Seorang dokter yang bukan hanya berpengalaman, tapi juga benar-benar peduli pada lansia. Beliau sudah lebih dari 30 tahun menangani ribuan pasien orang tua di seluruh Indonesia. Dan beliau juga penulis buku Sehat di Usia Emas, serta co-founder dan penasihat utama Pusat Layanan Lansia Jakarta Bali. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Saya senang sekali bisa berbagi hari ini, karena jujur saja, saya tidak ingin melihat satupun orang tua kita kehilangan kemampuan hidup mandiri hanya karena hal kecil yang bisa dicegah. Waduh, langsung serius. Bu dokter, tapi memang ini soal nyawa ya? Betul, banyak orang tua yang datang ke saya dengan keluhan sederhana, kaki dingin, cepat lelah, tidur nggak nyenyak, tapi di balik itu, ternyata aliran darah mereka seperti sungai yang mulai tertutup lumpur. Kotor, sempit, dan lama-lama macet total. Duh, seperti jalan tol pas mudik. Ya dok, Lebih parah, Mas Raka. Kalau jalan tol macet, kita bisa putar balik. Tapi kalau pembuluh darah tersumbat, jantung bisa kelelahan. Otak kekurangan oksigen. Ini bisa picu serangan jantung atau stroke. Dalam hitungan detik, astagfirullah. Serem sekali. Tapi, apakah kita masih bisa mencegahnya? sangat bisa. Dan ini yang banyak orang tidak sadari. Tuhan sudah memberi kita penolong alami sayur-sayuran Indonesia. Murah, segar, dan luar biasa. Tapi, sayangnya banyak yang remehkan. Wah, saya suka ini. Keajaiban ada di dapur sendiri dok. Boleh kita mulai dari yang pertama? Tentu, sayur pertama pahlawan sejati pembuluh darah adalah bayam. Bayam, yang biasa jadi sayur bening di rumah. Ya, banyak orang kira bayam itu sayur biasa. Tapi tahukah Mas Raka? Bayam mengandung nitrat alami yang membantu tubuh memproduksi nitrik oksida. Zat ini membuat pembuluh darah tetap lentur dan terbuka. Ibarat selang air kalau lentur, air lancar. Kalau kaku, bisa bocor atau pecah. Jadi, ini langsung pengaruh ke tekanan darah. Tepat, tekanan darah turun. Jantung bekerja lebih ringan. Dan otak mendapat pasokan oksigen yang lebih stabil. Saya pernah tangani Pak Sutrisno dari Yogyakarta. Usia 62, dulu tiap malam kakinya kram. 2 minggu rutin makan bayam. Kram hilang, tidurnya nyenyak, dan tekanan darahnya turun dari 150 jadi 135. Wah, hebat sekali. Cuma dari satu piring bayam? Dengan catatan dimasak sebentar saja, tanpa garam berlebih. Bayam tidak boleh dipanaskan ulang. Dan tambahkan sedikit jeruk nipis agar zat besinya mudah diserap tubuh. Itu resep rahasia yang saya ajarkan ke banyak pasien lansia. Luar biasa. Dok, saya yakin banyak penonton juga baru mengetahui bahwa bayam ternyata sehebat ini. Tapi, apakah semua orang cocok? Kebanyakan cocok, kecuali
yang punya masalah ginjal berat. Tapi bagi lansia sehat, bayam bisa jadi sahabat sejati. Dan ingat, lebih baik makan sedikit tapi rutin daripada banyak tapi hanya sekali seminggu. Wah, saya makin semangat pulang ke rumah dan masak sayur bening. Tapi sebelumnya, saya ingin tahu, kamu lagi nonton dari mana nih, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Dokter, Siti, kita baru bahas bayam, tapi masih ada 3 sayur lagi yang katanya juga bisa selamatkan jantung. Betul. Dan yang kedua, sering dianggap hiasan soto. Padahal isinya bisa bikin tekanan darah turun tanpa obat. Sayur itu adalah seledri. Wah, seledri? Saya kira itu cuma hiasan di atas bakso atau pelengkap sup aja. Dok, Nah, itu dia jebakan yang paling umum. Banyak orang mengira seledri cuma penambah aroma. Padahal, dalam batang kecilnya, seledri menyimpan kekuatan besar yang bisa menenangkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah secara alami. serius. Bu dokter, Sangat serius. Di dalam seledri ada zat bernama phthalate yang membantu pembuluh darah lebih rileks. Artinya apa? Darah bisa mengalir tanpa hambatan. Selain itu, seledri juga kaya kalium yang membantu tubuh membuang kelebihan garam lewat urin. wah, cocok banget buat yang suka makanan asin ya. Dok, Tepat sekali. Banyak orang tua kita makan makanan asin tiap hari, tapi lupa minum cukup air, lupa konsumsi kalium. Akibatnya, kaki bengkak, tekanan darah melonjak, dan tubuh gampang lelah. Saya pernah tangani Bu Sumarni dari Bandung. Usia 65 tahun. beliau kenapa? Dok, Tekanan darahnya 200/100. Setiap pagi bangun dengan kepala berat, wajah merah, mudah marah. Saya tidak langsung tambah obat. Saya ajarkan beliau bikin jus seledri 3 batang seledri, setengah apel hijau, diminum 3 kali seminggu. dan hasilnya? Sebulan kemudian, tekanan darah turun stabil di angka 150. Beliau tersenyum dan berkata, "Saya tidur nyenyak, tidak gampang marah, dan badan enteng sekali." Wah, itu benar-benar perubahan besar. Dan bukan cuma Bu Sumarni, Pak Raharjo dari Madiun juga pernah punya kebiasaan buruk setiap kali makan. Selalu menambahkan garam banyak, kakinya sering bengkak. Setelah saya sarankan tambahkan seledri ke sup dan lalapan, 2 bulan kemudian, pembengkakan hilang. Tekanan darahnya stabil. Saya mulai sadar. Bu, ternyata sayur kecil bisa selamatkan dari masalah besar. Ya, Mas Raka, kita sering mencari solusi di luar obat. Suplemen mahal, padahal jawabannya sudah ada di dapur kita sendiri. Tapi Bu, saya pernah dengar ada yang bilang kalau makan seledri terlalu sering bisa bahaya? Itu betul. Tidak sepenuhnya benar. Seledri aman bila dikonsumsi wajar 2 atau 3 kali seminggu. Tapi, untuk pasien yang sedang minum obat penurun tekanan darah, harus konsultasi dulu, karena bisa memperkuat efek obat dan tekanan darah turun terlalu cepat. Wah, berarti kita tetap perlu bijak. Ya, Betul, makanan itu seperti obat, dosisnya harus tepat. Dan cara memasaknya juga penting. Seledri paling bagus dikonsumsi segar, dalam jus atau lalapan. Kalau dimasak, jangan terlalu lama, cukup ditambahkan di akhir masakan. saya jadi terbayang. Betapa banyak orang tua yang tidur gelisah, kaki pegal,
tapi belum tahu penyebabnya. Itu cuma dari pola makan yang salah. Dan itu yang menyakitkan. Karena banyak lansia akhirnya merasa tidak berguna, tidak bisa bantu cucu, tidak bisa ikut pengajian, tidak bisa pergi ke pasar. Bukan karena usia, tapi karena darahnya tidak mengalir seperti dulu. Waduh, saya jadi merinding dengarnya. Bu, Mas Raka, saya pernah menangani seorang ibu dari Tasikmalaya. Usia 62, ia bilang, "Bu dokter, saya merasa jadi beban. Dulu saya bisa belanja dan masak untuk anak-anak. Sekarang naik tangga saja saya gemetar." Saya ajarkan beliau ubah pola makan, perbanyak seledri, batasi garam, dan konsumsi air kelapa 2 kali seminggu. dan hasilnya. 2 bulan kemudian, beliau datang dengan senyum lebar. Ia berkata, "Saya bisa ikut tahlilan lagi, bisa bantu cucu mandi pagi." Perubahan kecil, tapi bagi beliau, itu hidup kembali. Subhanallah. Jadi, Mas Raka, jangan anggap seledri cuma pelengkap. Ini pahlawan yang diam-diam bekerja setiap hari. Saya yakin banyak penonton sekarang mulai mikir, kapan terakhir saya makan seledri ya? Dan saya ingin tanya balik, Mas Raka. Di rumah biasanya sayur apa yang paling sering disajikan? Ada seledri? Jujur aja, Bu. Kadang-kadang ada di sup ayam, tapi cuma sedikit. Itu pun karena ikut resep. Nah, mulai sekarang tambahkan lebih banyak. Bisa juga dijadikan lalapan dengan sambal tomat rebus. Rasanya khas dan manfaatnya luar biasa. Waduh, saya udah nggak sabar mau belanja ke pasar. Tapi, tadi dokter sempat bilang ada sayur ketiga yang bentuknya seperti bunga kecil dan dianggap mahal. Apakah itu brokoli? Betul. Dan brokoli ini pahlawan besar yang sering dianggap bukan untuk orang Indonesia. Padahal, dia bisa jadi penjaga pembuluh darah dari dalam. Tapi, banyak yang belum paham caranya. Wah, brokoli? Jujur aja Bu Dokter, saya pikir itu sayur dari luar negeri. Mahal. Dan kayaknya bukan buat orang kampung seperti saya. Itu salah satu kesalahpahaman terbesar yang saya temui. Banyak orang Indonesia pikir brokoli cuma cocok untuk hotel bintang 5 atau makanan ala barat. Padahal, sekarang brokoli sudah banyak di pasar tradisional. Harganya terjangkau dan manfaatnya luar biasa. Emang sehebat apa sih, Bu? Brokoli ibarat tukang bersih-bersih pembuluh darah. Ia mengandung sulforafan, antioksidan kuat yang membantu memperbaiki dinding pembuluh darah, melindungi dari peradangan halus yang seringkali tidak terasa, tapi bisa memicu stroke atau serangan jantung. Waduh, jadi peradangan itu kayak karat di pipa air ya? Persis kalau pipa berkarat. Airnya lambat dan bisa bocor. Kalau pembuluh darah rusak karena peradangan, maka jantung harus kerja keras. Dan saat itu terjadi, tubuh mulai mengirim sinyal tangan kesemutan, kepala pusing, kaki berat, atau bahkan penglihatan berkunang-kunang. Duh, banyak banget gejala kecil yang ternyata tanda bahaya besar ya. Betul. Dan saya pernah menangani Pak Bambang, mantan pekerja pabrik dari Surabaya. Usia 68 tahun. Ia sering merasa tangan dan kakinya kesemutan saat duduk lama, kolesterol tinggi, pembuluh darah kaku. Waduh, itu bisa jadi awal stroke ya? Benar, tapi alhamdulillah beliau mau ubah pola makan, gorengan dikurangi, ditukar dengan makanan kukus. Brokoli dikukus 2 kali seminggu, dimakan dengan ikan atau nasi merah. 3 bulan kemudian, kolesterol turun, tekanan darah stabil, dan rasa kesemutan berkurang drastis. Luar biasa brokoli, seperti tukang servis saluran darah ya?
Bu. Hehehe. Betul sekali. Brokoli juga mengandung vitamin C dan vitamin K untuk elastisitas pembuluh dan pembekuan darah yang sehat. Dan jangan lupa, seratnya juga bantu menurunkan gula darah dan kolesterol. Tapi banyak orang bilang rasanya aneh atau pahit. Dok, Itu karena sering dimasak terlalu lama. Brokoli cukup dikukus 3 menit saja, warnanya tetap hijau cerah. Rasanya ringan dan gizinya utuh. Bisa ditambah perasan jeruk nipis agar lebih segar. wah, trik baru lagi nih. Tapi, apakah ada kisah lansia lain yang terbantu dengan brokoli? Ada, tentu, Bu Srianti, penjahit dari Solo, usia 63 tahun. Duduk berjam-jam di depan mesin jahit, ia sering mengeluh, pusing, dan penglihatan berkunang. Setelah saya tanya, ternyata jarang sekali makan sayur hijau. Wah, kasihan ya Bu. Saya sarankan tambah brokoli dan wortel kukus ke dalam makan siangnya. 2 minggu pertama biasa saja. Tapi setelah 1 bulan, ia berkata, mata saya sudah nggak sering pusing. Kepala juga ringan, itu karena aliran darah ke otak mulai lancar. Luar biasa. Saya mulai sadar bahwa setiap gejala kecil seperti pusing atau kesemutan, jangan dianggap sepele. Tepat, apalagi bagi orang tua. Perubahan kecil bisa menyelamatkan fungsi otak dan jantung. Dan brokoli bisa jadi penjaga diam-diam yang memperpanjang usia aktif mereka. Tapi Bu, kalau misalnya sulit cari brokoli di daerah, ada alternatif nggak? Bisa diganti dengan sawi hijau atau kacang panjang. Tapi brokoli tetap salah satu yang paling kuat dari segi antioksidan dan zat pelindung pembuluh. Kalau bisa cari, usahakan konsumsi seminggu 2 kali. Dan untuk penyajiannya, Kukus 3 menit, lalu sajikan dengan ikan kukus atau ditumis ringan. Bisa juga jadi campuran sup, jangan direbus terlalu lama karena vitamin dan sulforafan bisa rusak. wah, saya benar-benar makin semangat untuk mengajak orang tua makan lebih sehat. Itu langkah terbaik. Mas Raka, karena kalau pembuluh darah bersih, tubuh jadi ringan, kepala jernih, dan tidur pun lebih nyenyak. Tidak perlu obat mahal. Cukup sayur yang benar. Jadi, kita sudah bahas 3 bayam, seledri, dan brokoli. Masih ada satu lagi ya, Dok. Betul, dan ini adalah sayur yang paling dekat dengan dapur orang Indonesia, tapi sering dianggap bikin ngantuk saja. Padahal, ia adalah penenang jiwa dan pelancar darah alami. Wah, ini pasti kangkung. Betul, tapi manfaat kangkung jauh lebih dari sekadar bikin ngantuk. Dan saya akan cerita nanti. Kenapa sayur ini bisa bantu jantung berdetak lebih tenang? Wah, kangkung. Saya yakin semua orang Indonesia kenal sayur ini. Tapi, biasanya dikaitkan dengan rasa ngantuk, bukan kesehatan jantung. Justru itu menariknya. Mas Raka, kangkung memang dikenal bikin rileks. Tapi, sedikit yang paham bahwa di balik efek mengantuk itu, ada kekuatan besar untuk menenangkan pembuluh darah dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi, efek ngantuk itu sebenarnya sinyal positif. Betul sekali. Kangkung mengandung zat besi dan magnesium. Zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah pembawa oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan magnesium membantu otot, termasuk jantung, tetap rileks dan berdetak dengan ritme tenang. Waduh, saya pikir kangkung cuma cocok buat makan malam biar gampang tidur. Hehe, justru bagus untuk lansia yang sering mengeluh sulit tidur, jantung berdebar, atau mudah cemas.
Saya pernah menangani Pak Hendro dari Surabaya. Pensiunan usia 70 tahun. Ia datang dengan wajah lelah, mengaku tiap malam susah tidur dan sering marah tanpa sebab. Waduh, itu pasti bikin keluarga juga ikut stres ya? Iya, Mas, setelah saya periksa, zat besinya agak rendah dan tekanan darahnya fluktuatif. Saya sarankan makan kangkung kukus 2-3 kali seminggu. Dikombinasikan dengan nasi merah dan ikan pindang. Dan hasilnya? 2 minggu kemudian, Pak Hendro datang sambil tersenyum. Katanya, "Bu dokter, saya tidur nyenyak sekali sekarang. Pagi bangun sudah nggak lemas." Dan yang paling menyentuh, istrinya ikut cerita. "Suami saya sekarang lebih sabar. Nggak gampang marah." Subhanallah, ternyata satu piring sayur bisa mengubah suasana rumah. Betul. Dan ada satu kisah lagi yang membuat saya hampir menangis. Wah, apa itu, Bu? Bu Hartati, ibu rumah tangga usia 61 tahun, tinggal di kampung. Setiap hari mengurus cucu, tapi beliau sering mengeluh cepat lelah. Tangan gemetar dan mudah cemas. Setiap ada suara keras, jantungnya langsung berdebar. Waduh, itu seperti serangan panik ya. Betul, setelah saya periksa, ternyata beliau jarang makan sayur hijau, lebih sering konsumsi makanan instan karena praktis. Saya minta beliau mulai dari yang paling sederhana, tumis kangkung dengan bawang putih. Tanpa banyak minyak, 2 kali seminggu. Dan apakah berhasil? Beberapa minggu kemudian, beliau datang lagi dengan wajah cerah. Katanya, "Bu dokter, saya merasa lebih tenang sekarang, nggak gampang takut, tidur juga lebih nyenyak, dan tekanan darah saya jadi lebih stabil." Beliau tertawa sambil berkata, "Ternyata resep ketenangan itu bukan obat tidur, tapi dari piring nasi saya sendiri." Saya merinding dengar ceritanya. Bu, Mas Raka, ini penting. Banyak orang tua kita menderita dalam diam. Mereka pikir itu karena usia, padahal bukan. Itu karena tubuhnya minta pertolongan lewat makanan yang benar. dan kangkung bisa jadi penyelamat yang diam-diam bekerja, ya? Ya, tapi harus dimasak dengan cara tepat, ditumis cepat selama 2 menit dengan bawang putih dan sedikit minyak sehat. Bisa juga direbus sebentar sebagai lalapan dengan sambal tomat rebus. Hindari garam atau saus berlebihan karena bisa membalikan manfaatnya. Saya suka sekali cara Bu Dokter bicara sederhana, tapi menggugah hati. Terima kasih. Karena kesehatan itu bukan soal teori rumit, tapi soal pilihan sehari-hari, mau makan gorengan atau kangkung, mau tidur gelisah atau tidur nyenyak, itu semua bisa dimulai dari 1 sendok sayur. Jadi, kita sudah bahas 4 sayur bayam. Seledri, brokoli, dan kangkung, keempatnya sederhana, murah, dan bisa menyelamatkan jantung. Tepat. Dan sekarang, saya ingin ajak semua penonton merenung, apakah piring makan kita sudah cukup menyayangi tubuh kita? Wah, pertanyaan yang dalam sekali, Bu. Karena tubuh ini sudah menemani kita selama puluhan tahun. Jangan sampai di usia senja kita sia-siakan dia hanya karena malas memasak sayur. Waduh, Bu Dokter, saya merasa hari ini belajar banyak sekali. 4 sayur tadi bayam, seledri, brokoli, dan kangkung ternyata bukan sekadar lauk pendamping, tapi bisa jadi penyelamat hidup. Tepat, Mas, Raka. Dan pertanyaan yang sering saya dengar dari pasien setelah mereka tahu manfaatnya adalah, "Bu dokter, bagaimana cara memasaknya agar gizinya tidak hilang?" Nah, itu saya juga mau tanya, Bu, karena orang tua saya sering masak sayur kelamaan.
atau dipanaskan ulang. Itu kesalahan yang sangat umum. Dan sayang sekali karena bisa merusak zat aktif di dalam sayur. Saya jelaskan satu persatu ya. Silakan. Bu, ini penting banget. Pertama, bayam. Masaklah dengan cara direbus sebentar saja, sekitar 2 hingga 3 menit. Airnya cukup hingga daunnya layu dan berwarna hijau bening. Jangan terlalu lama, dan jangan dipanaskan ulang. Tambahkan sedikit jeruk nipis atau tomat untuk bantu penyerapan zat besi. Wah, selama ini saya kira makin lama dimasak makin sehat. Hehehe. Justru sebaliknya, panas berlebih bisa merusak nitrat alami di bayam, lalu seledri. Paling baik dikonsumsi segar sebagai jus dengan apel atau nanas. Atau lalapan, kalau mau ditumis, tambahkan di akhir proses masak. Jus seledri dengan apel. Ya wah, bisa saya coba di rumah. Lalu brokoli, kukus selama 2 hingga 3 menit. Jangan direbus. Setelah itu bisa disajikan dengan nasi, ikan, atau jadi campuran salad. Tambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar rasanya segar dan gizinya terjaga. Noted. Dan terakhir, kangkung. Kangkung paling baik ditumis cepat dengan sedikit bawang putih dan minyak sehat. Bisa juga direbus sebentar sebagai lalapan. Jangan masak terlalu lama karena zat besinya bisa hilang. Hindari pakai garam dan saus berlebihan. Berarti intinya, semua sayur ini butuh sentuhan lembut agar manfaatnya maksimal. Benar sekali. Mas Raka, tubuh orang tua kita tidak butuh makanan mahal, mereka butuh makanan jujur. Sayur segar yang dimasak dengan cinta. Waduh, saya jadi ingin peluk ibu saya sekarang juga. Dan saya ingin semua penonton di rumah berpikir, apa yang sudah saya berikan pada tubuh saya hari ini? Apakah sudah cukup serat? Apakah sudah cukup sayur hijau? Bu dokter, satu pertanyaan lagi, bagaimana cara memulai kebiasaan makan sayur bagi orang tua yang sudah telanjur, suka gorengan, dan makanan cepat saji? Mulailah perlahan. Tidak perlu memaksa langsung, ubah semuanya. Cukup tambahkan 1 piring sayur per hari, lalu tingkatkan menjadi 2. Sajikan dengan cara yang enak dan familiar. Tambahkan jagung muda, tomat, atau tempe. Jadi tidak perlu mahal. Tidak sama sekali. Tempe, kangkung, bayam itu semua bisa jadi obat alami bila dikonsumsi rutin, bahkan lebih aman dari suplemen. Dan cocok untuk semua usia. Terutama usia 60-70. Di usia itu, tubuh sedang mengalami banyak perubahan. Kalau tidak dibantu dengan makanan yang tepat, maka risiko tekanan darah tinggi, stroke, atau diabetes meningkat drastis. Saya benar-benar tersentuh hari ini. Bu, Mas Raka, banyak orang tua kehilangan kemandirian bukan karena usia, tapi karena makanannya salah, padahal hanya dengan 1 mangkuk sayur. Mereka bisa kembali kuat, tidur nyenyak, dan merasa berguna. dan itu bisa mengubah hidup satu keluarga. Tepat, karena kalau orang tua sehat, cucu pun bahagia, rumah pun lebih damai. Wah, saya yakin penonton juga merasa hal yang sama. Tapi kita masih belum selesai. Ya Bu, Masih ada satu bagian penting lagi, Mas Raka. Saya ingin tutup dengan ajakan untuk bertindak karena tahu saja tidak cukup. Harus mulai sekarang, harus dari dapur sendiri. wah, Bu Dokter, saya benar-benar tersentuh. Tapi yang paling penting, bagaimana caranya agar semua penonton yang menonton hari ini benar-benar mulai berubah. Itulah tugas saya sebagai dokter. Mas Raka, bukan hanya memberitahu, tapi mendorong, menggugah, karena tahu saja tidak cukup. Tubuh tidak akan berubah kalau sendoknya tidak berubah. Waduh,
Kata-katanya tajam. Bu, Harus begitu, karena saya sudah terlalu sering lihat pasien datang terlambat, datang saat jantung sudah melemah, ginjal mulai rusak, atau pembuluh darah sudah penuh plak, lalu mereka bilang, andai saya tahu sejak dulu, dan saya yakin penonton kita tidak ingin menyesal di kemudian hari. tepat. Maka saya ingin ajak semua Bapak Ibu yang menonton sekarang, mulailah dari besok pagi. Tambahkan 1 piring sayur hijau di meja makan. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit, yang penting segar, rutin, dan penuh kasih. Jadi bukan soal umur. Ya, Bukan, banyak orang di usia 70 masih bisa lari pagi karena menjaga pola makan. Tapi banyak juga yang di usia 50 sudah sulit berjalan karena terlalu lama hidup tanpa sayur. dan itu menyakitkan karena orang tua kehilangan kebebasan hanya karena nasi dan lauknya terlalu berminyak. Betul, Mas Raka. Tubuh manusia itu luar biasa. Ia bisa pulih pelan-pelan jika diberi makanan yang tepat. Tapi, ia juga bisa rusak diam-diam jika kita terus mengabaikannya. Jadi, setiap sendok sayur adalah investasi untuk hidup yang lebih panjang. Ya, dan lebih dari itu, untuk hidup yang lebih tenang. Tidak hanya sehat, tapi juga damai, ringan, dan bahagia. Bu Dokter, sebelum kita akhiri, saya ingin semua penonton menjawab pertanyaan ini. Kamu lagi nonton dari mana nih, Medan? Balikpapan, Malang, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Saya benar-benar ingin kenal kamu lebih dekat. Semua komentar akan saya baca, dan saya usahakan balas satu persatu. Dan satu lagi tulis juga. Dari 4 sayur tadi, bayam, seledri, brokoli, atau kangkung, mana yang paling sering kamu makan? Atau mana yang ingin kamu coba mulai besok? Betul. Dan kalau bisa, tuliskan pengalamanmu. Apakah kamu merasa tidur lebih nyenyak, tekanan darah membaik, atau badan lebih ringan? Siapa tahu, cerita sederhana kamu bisa menginspirasi orang lain untuk hidup lebih sehat juga. Karena perubahan besar tidak datang dari seminar, tapi dari dapur kecil di rumah kita. Saya, Raka, mewakili seluruh tim, mengucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan saya, DR, Siti Setiati, mendoakan agar setiap langkah kecil yang Bapak Ibu ambil hari ini dari 1 piring sayur yang Anda siapkan untuk diri sendiri menjadi awal dari hidup yang lebih sehat, damai, dan panjang umur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di usia bahagia, tempat kita belajar mencintai tubuh dan kehidupan dengan cara yang alami, lembut, dan penuh rasa syukur.